Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-din. Wassallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian sore hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Adiyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Adiyat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Dua pendapat ini wallahu a'lam mana yang lebih kuat. Yang jelas ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Adapun jumlah ayatnya, maka surat Al-Adiyat ini terdiri dari
11 ayat. Kita awali dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah membukanya dengan sumpah. Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha. Demi yang lari kencang terengah-engah. Demi yang berlari kencang terengah-engah. Di sini tidak disebutkan apa yang lari tersebut. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah yang dimaksud itu onta atau kuda. Namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud adalah kuda. Karena konteksnya itu dari ayat pertama sampai ayat kelima itu menunjukkan suasana peperangan. Dan biasanya peperangan itu yang sering dipakai adalah kuda. Wal 'adiyati dhabha. Demi yang berlari kencang. Dan yang dimaksud tadi apa? Kuda, berarti demi kuda yang berlari kencang sambil terengah-engah. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Demi kuda yang memercikkan bunga api. Kenapa ketika kuda berlari dia memercikkan bunga api? Karena sepatunya itu berbenturan dengan batu. Ya. Dan ini menunjukkan kelincahan. Ya, menunjukkan keperkasaan kuda-kuda perang. Saking cepatnya, ya, benturan-benturan sepatu kakinya itu dengan batu menimbulkan percikan api. Atau percikan api itu muncul dari kerikil-kerikil yang terbang kemudian saling berbenturan. Ya. Fal muriyati qadha. Terus Allah lanjutkan ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Demi kuda yang menyerbu secara tiba-tiba di waktu pagi. Demi kuda yang menyerbu secara tiba-tiba di waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita salah satu siasat menyerang musuh. Kapan itu? Ketika mereka sedang lengah. Kalau pagi-pagi buta itu mereka masih tidur. Atau kalaupun sudah bangun belum selesai loading. Belum selesai apa? Loading. Sehingga saat itulah waktu yang paling pas untuk menyerang. Ini namanya siasat dalam berperang. Lalu dilanjutkan fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Jadi ketika kuda menyerbu, saking cepatnya, saking tangkasnya, saking lincahnya, maka akan menimbulkan apa? Debu yang berterbangan. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Dan kuda-kuda tersebut menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini menunjukkan keberanian. Menunjukkan keberanian. Pantok, tapi sampai masuk ke jantungnya pasukan musuh. 5 ayat ini mengajarkan kepada kita tentang keistimewaan kuda. Bahwa kuda ini bisa menghasilkan pahala. Bahwa kuda ini seharusnya digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, al-khailu thalathah. Kuda itu ada 3 macam. Kuda itu ada 3 macam. Dengerin baik-baik, 3 macam ini bukan poni, bukan apa lagi. Kuda ini ada 3 macam. Yang pertama, hiya li rajulin wizrun.
Yang pertama, duduk. Nah, duduk situ. Yang pertama, kuda itu akan menghasilkan dosa. Akan menghasilkan dosa. Yang kedua, wahiyya lirajulin sitrun. Jenis yang kedua akan memberikan kecukupan untuk yang punya. Yang pertama menghasilkan apa? Dosa. Yang kedua memberikan kecukupan. Yang ketiga, wahiyya lirajulin ajrun. Yang ketiga akan menghasilkan pahala. Coba diulangi. Dosa, kecukupan, pahala. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Yang menghasilkan dosa yang pertama itu adalah yang kuda itu digunakan untuk sombong-sombongan. Untuk angkuh-angkuhan, untuk bangga-banggaan. Yang mengenai kuda itu menimbulkan sesuatu dalam hati. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua untuk kecukupan. Maksudnya buat bekerja. Ya, contohnya dokar. Ya. Mencukupi pemilik. Yang ketiga adalah menghasilkan pahala. Contohnya ini, perang apa dulu? Perang fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu punya potensi tadi. Punya potensi menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang nikmat yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk mendulang pahala. HP. HP ini berpeluang untuk mendatangkan pahala atau dosa. Kalau seandainya dia gunakan untuk dengerin kajian, untuk silaturahim, menghasilkan pahala. Kalau dia gunakan untuk nonton hal-hal yang negatif, menghasilkan dosa. Semuanya. Golok. Golok kalau di tangan ustadz bisa buat nyembelih sapi, kambing. Kalau di tangan perampok, perampok. Goloknya sama. HP-nya sama. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu punya potensi untuk digunakan menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda tersebut, ayat pertama sampai berapa tadi? Sampai kelima, barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi sumpahnya. Setelah Allah bersumpah, Allah ingin menjelaskan sesuatu setelah sumpah tersebut. Apa isi sumpahnya? Ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah. Inilah salah satu sifat buruknya manusia. Dan di sini Allah menggunakan kata insan. Sehingga semua berpotensi. Baik orang kafir maupun orang Islam. Ya, semuanya punya potensi untuk ingkar kepada Allah. Makanya kita harus waspada. Kata para ulama, kalau kita pengen bacaan Quran kita itu membekas di hati kita, maka saat membaca Al-Quran itu, hadirkan perasaan di hati bahwa Allah sedang mengajak kita untuk berbicara. Allah sedang, kalau istilah kita, tunjuk hidung kita. Gitu. Kalau kita baca Al-Quran kemudian selalu kita asosiasikan, ini bukan lagi ngomongin saya. Ini lagi ngomongin orang lain. Sedikit kita tersentuh dari Al-Quran tersebut. Tapi setiap Allah berbicara, setiap Allah berfirman, kemudian kita berusaha untuk jangan-jangan saya yang dimaksud, saya punya kekurangan ini, punya kekurangan ini. Maka orang yang seperti dia akan banyak mengambil manfaat dari ayat yang dia baca. Ya. Berbeda ketika dia, oh itu kan bukan saya. Itu kan orang kafir, saya kan orang Islam. Ya. Contohnya ini misalnya,
Sesungguhnya manusia itu betul-betul ingkar. Allah kan menggunakan kata manusia. Innal insana. Anda insan. Saya juga insan. Kita semuanya insan. Sehingga seharusnya ketika kita membaca ayat yang seperti ini kita, oh ya, jangan-jangan saya yang dimaksud. Seperti apakah contoh dari ingkar tersebut? Ada beberapa contoh yang dibawakan oleh para ulama. Misal, ada sebagian ulama mengatakan contoh ingkarnya manusia itu lebih sering mengingat musibah dibandingkan nikmat. Lebih sering mengingat musibah dibandingkan nikmat. Padahal nikmat dengan musibah banyak mana? Nikmat. Tapi yang justru sering diingat adalah yang musibah. Contoh, sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi, lubang satu yang ada dalam gigi kita bisa melupakan seluruh kesehatan gigi yang ada. Banyak mana yang berlubang atau yang tidak? Ya tergantung untu nih. Tapi kan rata-rata lubang itu paling 1, 2. Sisanya sehat. Satu lubang ini bisa melupakan kita dengan seluruh kesehatan yang ada di gigi. Bahkan bukan cuma kesehatan gigi. Yang sakit kan cuma gigi. Tangannya sehat. Telinganya sehat. Matanya sehat. Kakinya sehat. Itulah salah satu sifat dasar manusia, suka ingkar. Contoh yang lain. Ketika dikasih sedikit, kufur. Ketika dikasih banyak, tidak syukur. Ketika dikasih sedikit, kufur. Ketika dikasih banyak, tidak syukur. Ketika dikasih rezeki sama Allah sedikit, wah, kenapa sih Rasulullah? Orang ada waktu. Kan waktunya habis buat kerja. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikasih rezeki banyak, ya Rasulullah, ya orang sempat lah. Ya, terus kapan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh yang lain. Di antara bentuk ingkarnya manusia kepada Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia berbuat maksiat kepada Allah dengan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia nonton video yang tidak layak ditonton pakai apa? Pakai apa? Mata. Mata yang ngasih siapa? Allah. Beli pulsa pakai duit. Duit yang ngasih siapa? Allah. Megangin HP pakai apa? Tangan. Tangan yang ngasih siapa? Allah. Ada musiknya di situ. Dengerin pakai apa? Telinga. Telinga yang ngasih siapa? Allah. Lihat. Nikmat-nikmat yang digunakan, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu justru digunakan untuk melanggar aturan sang pemberi nikmat. Itulah contoh kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain kata para ulama, kita ini sering mengingat nikmat Allah. Kita sering mengingat nikmat tapi lupa sang pemberi nikmat. Sering mengingat nikmat tapi lupa siapa yang memberikan nikmat itu. Kita sering menonjol-nonjolkan kecerdasan. IP ini papat yo lo tokcer. Tapi dia lupa yang ngasih itu siapa. Enggak kemudian alhamdulillah ini karunia dari untungnya aku temen, ya iyalah SE sarjana ekonomi. Bukannya alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Kita sering mengingat-ingat nikmat tapi melupakan sang pemberi nikmat. Ini termasuk ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Selanjutnya ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh dia
menyaksikan keingkaran tersebut. Wa innahu, sungguh dia, ya, ala dzalika lasyahid, menyaksikan keingkaran tersebut. Dia di sini siapa? Manusia atau Allah? Sesungguhnya dia yang dimaksud Allah atau manusia? Dua pendapat dan sama-sama kuat. Karena di sini tidak disebutkan. Dia di sini siapa, nggak disebutkan. Wa innahu, hu itu adalah dia. Dia di sini bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada manusia. Dua pendapat ulama dan sama-sama kuat. Dan tidak ada masalah. Karena sama-sama bisa dibenarkan. Sekarang kalau kita tafsirkan wa innahu, yaitu Allah. Sungguh Allah menyaksikan keingkaran manusia. Cocok? Cocok. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis karakter manusia. Allah tahu persis tabiat manusia. Kenapa Allah tahu persis? Karena dia yang menciptakan kita, tahu betul. Sehingga kalau ditafsirkan wa innahu, dan dia yaitu Allah sungguh mengetahui keingkaran manusia, cocok. Terus kalau manusia yang dijadikan sebagai kalau itu ditafsirkan manusia, cocok atau tidak? Cocok. Sungguh manusia menyaksikan keingkarannya. Apakah manusia mengakui bahwa dia itu ingkar? Amleng, mengakui enggak? Ada yang mengakui, ada yang tidak. Ya. Sing dablek ya orang ngaku. Tapi nanti di hari kiamat, nggak mungkin nggak, pasti akan ngaku. Maka beruntunglah manusia-manusia yang mengakui ketika di dunianya, titik atau koma, terus memperbaiki diri. Ora titik, ya ngaku, premaning, itu namanya nggak ada baiknya. Ya. Jadi wa innahu ala dzalika lasyahid, sungguh dia menyaksikan keingkaran tersebut. Kalau ditafsirkan dia di sini manusia juga cocok. Manusia itu mengakui keingkarannya. Entah mengakui di dunia atau mengakui di akhirat. Bersyukurlah orang yang mengakui sifat negatif itu di dunia untuk dia perbaiki. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Kalau tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat negatif manusia, innal insana li rabbihi lakanud, sering ingkar kepada Allah. Ini siapa yang di atas ya, yang teriak-teriak ya? Tolong panitia, dilihat di atas siapa itu? Mana panitia? Tolong dicek di atas, suruh turun aja. Ya. Kalau di ayat sebelumnya berbicara tentang sifat pertama, ya, manusia, sifat jelek manusia adalah dia suka ingkar. Nah, di ayat yang ke-8 ini Allah menyebutkan karakter yang kedua. Karakter buruk manusia yang kedua apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu mencintai harta dengan berlebihan. Kenapa? Mencintai harta dengan berlebihan. Saya tanya, boleh nggak cinta harta? Boleh nggak? Boleh? Jangan cinta apa enggak? Duit sing warnane abang gelem apa ora? Milih ndi, abang apa abu-abu? Ya. Cinta ya manusiawi lah. Tapi yang harus diwaspadai adalah cinta yang berlebihan. Kenapa cinta berlebihan terhadap harta itu perlu diwaspadai? Karena cinta berlebihan kepada harta akan menghasilkan sebuah penyakit yang namanya pelit. Pelit itu hasil dari kecintaan berlebih kepada harta.
Kenapa orang begitu pelit dengan hartanya? Karena saking sayang, dilus-lus, ya Allah, disun-sun. Ya namanya jukut kang bangke ambune si anyar duit anyar. Ya. Dilus-lus ya. Dituroni ya. Berlebihan cinta berlebihan kepada harta akan menghasilkan sifat napa? Pelit. Ya. Dan sifat pelit ini bahaya. Ya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa menghancurkan kehidupan kita. Temenan iya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang membinasakan. Ada 3 hal yang menghancurkan. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta'. Pelit yang dituruti. Apa? Pelit yang dituruti. Yang kedua, wahawan muttaba'. Nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Ujub niku napa? Terlalu sombong, bangga, gemede. Coba diulangi, ada berapa? Ya, yang pertama, pelit yang dituruti. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ujub seorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, apa tadi? Pelit yang dituruti. Manut. Kita semua itu punya sifat dasar pelit. Tapi bedanya diikuti atau tidak. Kalau diikuti ya ikut terus. Ya. Pelit itu memberikan instruksi aja infak ya manut. Gitu. Istilahnya itu kayak sapi dicocok hidungnya. Pelit ya merekomendasikan kepada manusia supaya jangan kasih nafkah kepada istri ya manut ya. Itu namanya pelit yang dituruti. Nabi SAW katakan pelit ini akan menghancurkan manusia. Menghancurkan apa? Oh banyak. Menghancurkan ukhuwah. Menghancurkan silaturahim. Antara kakak dengan adik. Ya. Adiknya sedang butuh banget. Kakaknya sebenarnya punya rezeki. Tapi nggak mau minjemin. Putuslah silaturahim. Gara-gara sifat apa tadi? Pelit. Bahkan pelit itu bisa menghancurkan rumah tangga. Betapa banyak istri yang minta cerai karena kepelitan suaminya. Bukan karena suaminya nggak punya. Punya tapi medit. Ya. Aulia 5 juta ngomongnya 500.000. Oh, kebangetan banget mbok. Atuh banget. Sing 4 juta 500 nang endi kuwi? Ya. Mbok tuku darah. Ya. Ya. Jadi pelit itu bahaya, menghancurkan pelit itu. Maka jangan anggap remeh sifat pelit. Berikutnya, setelah Allah sebutkan sifat itu, sifat pelit itu, Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Allah kasih solusi. Bagaimana cara mengatasi karakter jelek itu? Masing-masing dari kita punya potensi untuk pelit. Nah, untuk mengatasi, mengkikis sifat itu bagaimana? Ada jawabannya di ayat yang ke-9. Yaitu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
Tidakkah dia mengetahui apa yang akan terjadi ketika isi kuburan itu dikeluarkan? Apa korelasinya antara isi kuburan dikeluarkan dengan mengkikis sifat pelit? Korelasinya kita jadi ingat bahwa kita semua nanti akan mempertanggungjawabkan perilaku kita. Yang baik maupun yang buruk. Yang dermawan dia akan mendapatkan balasan dari kedermawanannya. Yang pelit dia akan mendapatkan balasan dari kepelitannya. Kapan itu? Ketika manusia dibangkitkan dari kuburan. Ketika kita ingat itu, maka sifat pelit ini akan bisa kita tekan. Ya. Kita jadi ingat bahwa nanti ketika orang meninggal dunia, dia akan diantar oleh tiga. Akan diantar oleh tiga. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Ketika orang mati itu yang mengantar ke kuburan tiga. Yang dua akan pulang, yang satu akan setia menanti kita. Siapa yang tiga itu? Kata Nabi SAW, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengantarkan dia ke mana? Ke kuburan itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang akan mengantarkan siapa? Keluarganya, hartanya, amalannya. Tadi disampaikan di awal tiga ini, yang dua pulang, yang satu nunggoni. Yang pulang yang mana? Yang pulang adalah keluarga dan harta. Dan yang akan setia menanti kita adalah amalan kita. Ketika kita ingat ini, maka sifat pelit ini bisa kita tekan. Sesayang apapun kita kepada harta yang kita miliki, dia tidak akan mau bersama dengan kita ke kuburan. Kalaupun mau, maka ahli waris kita nggak mau. Sesayang apapun kita dengan cincin dan gelang yang kita miliki, ya. Sekalipun kita paksain supaya gelang itu nempel, ahli waris kita, eman bu, ambil, emas dilepukakan kuburan, mubazir. Sesayang apapun kita dengan rumah yang kita bangun, nggak akan rumah itu menemani kita sampai ke kuburan. Bahkan ngantar ke kuburan pun enggak. Rumah masa ngantar ke kuburan? Orang mungkin, bu. Masa rumah kon melaku? Enggak. Pasangan kita yang katanya sehidup semati, orang mungkin. Adanya sehidup mati, dewek-dewek. Anda sekarang cinta berat sama istri jenengan. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi nanti kalau Anda mati, istri jenengan itu gak akan ngenteni di kuburan. Ya. Paling nunggu di kuburan berapa? Sejam, woy. Hebat. Ya. 5 menit, balik wis. Ya. Apalagi kalau yang meninggal istri ini jenengan. Jadi kan jenengan yang meninggal ya. Mereka meninggal istri ini jenengan. Dia bae wis. Bulat mani. Karena enggak punya iddah kan. Enggak punya masa iddah. Nah, istri ada masa iddah. Masa penantian. Ya. Satu-satunya yang setia adalah amal kita. Bukan hartanya, amalnya. Harta yang kita infakkan itulah yang akan menemani kita. Maka ketika orang ingat ini, ayat ini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka dia bisa menekan
sifat pelit tersebut. Syukur-syukur bisa dihilangkan sama dia. Kalau tidak bisa dihilangkan, diminimalisir. Ya. Jangan malah disirami ben tambah subur, jangan. Pas cilik medit, pas tua meditnya pol. Jangan gitu. Ya, kalau memang nggak bisa nggak meditnya, minimal nek pas cilik medit, tuane mandan lah. Ya. Agak orang malah tambah parah. Syukur-syukur tidak pelit. Itu kan harapannya seperti itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kapan itu? Kapan mayat-mayat itu dibangkitkan dari kuburan? Ketika malaikat meniup sangkakala kedua kalinya. Yang pertama untuk mematikan, yang kedua untuk membangkitkan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri, ditiuplah sangkakala yang kedua, maksudnya fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburannya, bergegas untuk menuju kepada Allah. Surat apa? Yasin. Ayat berapa? Ayat 51. Ayat 51. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Selanjutnya ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur artinya adalah dan isi hati akan diungkap. Kenapa? Isi hati akan diungkap. Bagi yang paham bahasa Arab, sudur artinya apa? Dada. Isi dada akan diungkap. Yang dimaksud dengan dada ini adalah apa yang berada di dalam dada. Nopo? Jantung. Jantung apa hati? Hah? Jantung hati. Jantung apa hati? Jantung. Cuman kita sering menggunakan kata hati karena lebih mudah dicerna. Ya, lebih mudah dipahami cepat. Padahal yang dimaksud sebenarnya jantung. Hati di sini kan kalau istilah kedokterannya apa? Liver. Liver itu tempatnya di jantung, di dada atau bukan? Bukan. Di mana? Di perut sini. Nah, sebelah kanan sini. Agak bawah sini. Kalau dada kan di sini. Berarti kalau Allah berfirman tentang kolbu, itu artinya bukan liver, tapi artinya jantung. Walaupun lebih familiar diterjemahkan dengan hati. Ya serah apa-apalah. Tapi kan maksudnya paham gitu. Ya. Karena kalau pakai istilah jantung, kadang-kadang orang nggak paham juga. Kita harus mengobati penyakit-penyakit hati kita. Kalau kita ganti, kita harus mengobati penyakit-penyakit jantung kita kan. Jantung, penyakit jantung siapa boy? Kalau penyakit hati kan ria. Orang langsung apa? Langsung cepet apa? Nalar gitu loh. Makanya sering digunakan istilah kata hati. Tapi kalau Anda dengar kata hati ya, sebagai terjemahan kolbu, maka yang dimaksud bukan liver, tapi yang dimaksud adalah apa tadi? Jantung. Ayat ini menguatkan wa hussila ma fis sudur. Akan diungkap isi dada. Ya, yang ada dalam dada adalah jantung. Ya. Maksudnya isi hati kita itu akan diungkap pada hari kiamat. Yang baik maupun yang buruk.
Allah sampaikan dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Surat apa? Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kapan? Di hari kiamat, kalian semuanya akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Jadi tidak ada satu pun yang kita miliki yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibongkar. Orang yang pura-pura Islam itu saat itu akan dibongkar sama Allah. Siapa itu? Kaum munafikin. Yang KTP-nya Islam, pakaiannya juga pakaian Muslim, tapi merusak Islam dari dalam. Ini manusia-manusia seperti ini akan dibongkar nanti kedoknya di hari kiamat. Ya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik sudah masuk ke neraka, maka yang tersisa adalah orang-orang yang lahiriahnya beriman. Lahiriahnya beriman, baik yang jujur maupun yang tidak. Kalau kafir kan lahiriahnya jelas kafir. Musyrik ya lahiriahnya musyrik. Setelah orang kafir dan musyrik dijebloskan ke neraka, yang tersisa tinggal orang-orang yang lahiriahnya beriman, baik yang jujur maupun yang tidak. Yang jujur siapa? Kaum mukminin. Yang tidak jujur, kaum munafikin. Setelah tersisa dua golongan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semuanya untuk sujud. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsi illa adzina Allahu lahu bisujud. Ketika yang tersisa tinggal manusia-manusia yang pernah sujud di dunia kepada Allah, baik sujudnya jujur atau pura-pura, maka saat itu Allah perintahkan mereka untuk sujud di akhirat. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'ala Allahu dhahrahu tabaqatan wahidah. Ketika disuruh untuk sujud, kaum mukminin lancar sujud. Karena dulu ketika di dunia sujudnya lillahi ta'ala. Nah, kalian orang munafik. Disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala, punggungnya kaku, lurus, gak bisa ditekuk. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Setiap memaksakan untuk sujud, malu dia. Yang lainnya pada sujud, dia gak bisa sujud. Berdiri aja dia gak bisa. Setiap dia paksakan, geblak dia. Jatuh ke belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat itulah dibongkar oleh Allah kedok manusia-manusia itu. Ya, di dunia dia bisa pura-pura dengan label hajinya. Di dunia dia bisa pura-pura dengan pecinya. Di dunia dia bisa pura-pura dengan baju kokonya. Di dunia dia bisa pura-pura dengan KTP-nya. Tapi nanti di akhirat akan dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa lagi Ustaz yang akan dibongkar? Orang-orang yang pura-pura sholatnya ikhlas, padahal sebenarnya riya. Itu nanti akan dibongkar semua. Ya. Orang-orang yang kelihatan kayak khusyuk banget, padahal sebenarnya hatinya dipenuhi dengan perasaan-perasaan ingin dilihat, perasaan-perasaan ingin dipuji. Orang-orang yang sedekah
Ya, akan tetapi niatnya tidak tulus. Cuma sekedar nyari dukungan supaya dicoblos. Ya. Orang yang berangkat umroh atau haji tujuannya untuk mencari dukungan politik, ya, semuanya akan dibongkar. Orang-orang yang katanya berjuang atas nama rakyat, ya, jualan nama rakyat, begitu sudah duduk di Senayan turu pas lagi sidang, ya, bukannya apa? Bikin rakyat. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur. Pada hari kiamat nanti isi hati manusia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah manusia-manusia yang jujur imannya. Antara luar dan dalamnya klop. Luarnya sholat, hatinya juga sholat. Luarnya sedekah, hatinya juga sedekah. Maksudnya ikhlas. Dia sholat ikhlas karena Allah. Dia sedekah ikhlas karena Allah. Dia haji juga ikhlas karena Allah. Dan gak gampang ikhlas itu. Makanya para ulama kita itu berusaha untuk menjaga keikhlasannya dengan merahasiakan amalannya. Sekarang kan subhanallah, ibadah ini dijadikan sebagai wahana untuk pamer. Banyak sekali. Mau berangkat haji saja, Masya Allah, truk-truk yang ngantor. Macet itu hari pemberangkatan haji, macet jalan-jalan. Ya. Di belakangnya dikasih tulisan, rombongan pengantar calon haji Pak Anu. Ngapain? Ya. Para ulama kita dahulu haji itu tahu-tahu nggak ada, nanti setelah sekian bulan pulang, sudah selesai. Ya. Sulit untuk menjaga apa? Keikhlasan. Ya. Maka dari itulah para ulama kita berusaha untuk merahasiakan, kecuali ibadah yang memang tidak bisa dirahasiakan. Apa? Sholat berjamaah nggak bisa. Adzan. Ya. Haji itu masih bisa. Asal kita nggak terlalu banyak cerita-cerita aja. Wong daftar. Kita kan yang cerita. Walaupun kadang-kadang itu pamernya itu pakai redaksi yang halus ya. Mohon doanya ya, tahun ini saya akan berangkat. Mohon doanya ya, setiap ketemu mohon doanya. Kenal orang kenal mohon doanya ya aku. Nong bis bu sapa. Ya, Allah tahu Anda itu betul-betul minta doa atau sebenarnya pengen pamer. Allah Maha tahu. Kalau Anda betul-betul minta doa, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya ingin pamer, bahaya. Ya. Wa hussila ma fis sudur. Ayat yang terakhir napa? Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Allah Rabb mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Alias keadaan kita nanti pada hari kiamat betul-betul dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar dibuka, tapi dibuka untuk diberi balasan. Bukan sekedar dibuka saja, ya. Tapi dibuka untuk diberi balasan. Seandainya yang dikerjakan baik, maka balasannya pun insya Allah akan baik. Seandainya yang dia kerjakan adalah keburukan, maka balasannya pun sesuai dengan keburukannya. Siapa nandur? Ngunduh. Kalau dia nandurnya baik, ya insya Allah ngunduhnya baik. Kalau dia nandurnya jelek, ya ngunduhnya juga jelek. Selesai tafsir surat Al-Adiyat, balik asik hari ini. Ya, saya ada acara yang sudah direncanakan. Jadi mohon maaf
ya ada sekali-kali lah ada diskon. Sekali-kali ada diskon, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.